Hai Sarah Frank, ini adalah rekaman Cara Membuat Wanita Cinta Mati bagian kedua. Jika kamu belum mendengarkan rekaman Cara Membuat Wanita Cinta Mati bagian pertama, dengarkan dulu rekaman Cara Membuat Wanita Cinta Mati bagian pertama, baru kamu dengarkan rekaman ini. Karena jika kamu mendengarkan rekaman ini tanpa terlebih dahulu mendengarkan bagian pertama, maka kamu tidak akan mengerti apa yang saya akan bicarakan pada rekaman ini. Di rekaman ini saya akan memberikan kamu beberapa teknik lagi yang seperti saya bahas dalam rekaman pertama, teknik untuk membuat wanita cinta mati. Namun sebelum saya memberikan teknik-teknik itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bedanya produk cinta mati dengan produk-produk lainnya. Kamu sangat perlu untuk membeli produk ini, karena produk ini ada bedanya dengan produk yang lain. E-book Cara Memikat Wanita Idaman Anda dan Super Seminar memiliki tujuan. Tujuannya adalah memperkenalkan kamu dengan basic atau fondasi dasar yang membicarakan tentang mindset, karakter, tools-toolsnya, yaitu flirting, storytelling, kino, dan talent show. Lalu saya juga ada e-book Direct Approach Manual. E-book itu untuk spesifik mengetahui cara approach. Jadi jika kamu sudah mendapatkan e-book Direct Approach Manual, kamu akan tahu cara approach. Lalu ada seminar Godlike, kamu pasti pernah mendengar juga rekaman saya tentang Godlike. Godlike adalah bagaimana cara seorang pria untuk dapat memikat wanita secara alami tanpa harus lagi bersusah payah menggunakan teknik macam-macam. Itu disebut level 3. Nah, itu Godlike. Ada satu lagi, 12 teknik G2. 12 teknik G2 itu berfokus kepada teknik-teknik spesifik yang lebih mendalam. Nah, itu juga perlu kamu dapatkan karena banyak sekali dibahas teknik-tekniknya. Nah, pertanyaannya, kenapa kamu perlu produk yang satu ini? Kamu perlu produk yang satu ini untuk membuat wanita cinta mati. Karena produk ini saya desain, yang dimana wanita akan menjadi seperti fans kepada kamu dan tergila-gila. Seperti fans Justin Bieber ngeliat Justin Bieber. Jadi cinta mati itu penting. Kamu juga perlu untuk membeli produk yang lain, karena hanya cinta mati saja tidak cukup. Karena produk ini khusus spesifik membahas cara membuat wanita cinta mati. Tidak membahas bagaimana cara berkenalan, tidak membahas cara bagaimana ngobrol sama wanita. Ini hanya spesifik khusus pada saat kamu sudah bisa berkenalan, pada saat kamu sudah punya banyak teman wanita, pada saat kamu sudah lancar untuk berbicara dengan wanita, maka tanda kutip racunnya adalah cinta mati. Oke, jadi sangat jelas bedanya dan fungsi dari produk cinta mati untuk melengkapi yang produk-produk lainnya. Pernah dengar kalimat cinta karena terbiasa? Banyak teman-teman wanita saya curhat kepada saya. Mereka bilang mereka punya teman atau kenalan yang tadinya sih mereka gak suka, tapi karena terbiasa jalan, terbiasa ngobrol, terbiasa curhat, terbiasa berduaan, makanya tiba-tiba jadi cinta. Nah, kalimat cinta karena terbiasa juga pasti kamu sering dengar, dan banyak juga kamu lihat teman-teman wanita kamu yang seperti itu. Tadinya teman biasa atau abang adik, tapi jadi cinta karena terbiasa. Nah, tapi yang aneh, ada juga pria yang mengejar wanita, mungkin kamu. Dia udah terbiasa mengejar wanita, dia udah temenan misalnya bertahun-tahun, tapi wanitanya gak cinta-cinta. Bukannya cinta itu bisa timbul karena terbiasa. Kok ada yang udah bertahun-tahun temenan, ada yang bertahun-tahun abang adek misalnya, atau ada yang bertahun-tahun ngejar, wanitanya gak terbiasa. Dan ya maksudnya udah biasa, tapi wanitanya gak cinta. Kenapa? Kalau kita lebih teliti, kalimat cinta karena terbiasa, kita harus tahu dulu terbiasanya terbiasa apa. Yang jelas, terbiasa di sini bukan terbiasa dikejar, bukan terbiasa jadi teman, bukan terbiasa jadi abang adek, atau bukan terbiasa ngobrol dan lain-lain. Terbiasa yang wanita maksud di sini adalah terbiasa nyaman. Kalau wanita terbiasa nyaman dengan kamu, maka dia akan cinta. Itu yang dimaksud wanita. Jadi kalau kamu dapat membuat wanita nyaman, dia terbiasa dengan kenyamanan, maka dia akan cinta. Bahkan cinta mati. Kenapa? Karena jika wanita sudah terbiasa
nyaman dengan kamu pada saat kamu pergi, atau pada saat kamu cuek, atau pada saat kamu tiba-tiba hilang, maka mereka akan merasa risih, akan merasa ada sesuatu yang hilang, akan merasa janggal, akan merasa stres. Itu bagaikan kamu yang terbiasa merokok misalnya. Jadi ada efek ketagihan di situ. Pada saat kamu udah biasa ngerokok, terus kamu nggak ngerokok lagi, nggak enak rasanya. Terbiasa hidup mewah misalnya, tiba-tiba kamu jatuh miskin, nggak enak rasanya. Pokoknya jika kamu sudah terbiasa, pada saat sesuatu yang kamu nyaman tersebut diambil dari kamu akan berusaha, berjuang mati-matian untuk mendapatkan apa yang biasa itu. Jika kamu dapat membuat wanita terbiasa dengan kenyamanan bersama kamu, maka mereka akan jatuh cinta, bahkan cinta mati. Kemarin saya sudah membahas langkah untuk membuat wanita cinta mati, bahkan membuang semua logika atau preferensi atau tipe idealnya, dan bahkan memilih kamu yang bukan tipe idealnya. Yaitu satu, buat dia nyaman. Kedua, buat wanita butuh. Dan ketiga, cinta mati. Pada saat kamu buat wanita nyaman, dia akan jadi butuh. Nyaman di sini nggak mesti harus butuh waktu lama-lama sebenarnya. Kemarin kita udah bahas. Untuk membuat wanita nyaman, kamu nggak mesti butuh waktu bertahun-tahun. Kamu cukup tahu apa pemicu naluri dia, berikan itu, dia langsung nyaman. Ada 5 pemicu naluri: materi, sentuhan, kata-kata, quality time, dan pelayanan. Kalau materi, kamu kasih wanita materi, kasih aja. Kalau sentuhan, kamu sentuh wanita. Kalau pelayanan, kamu layani dia. Kalau quality time, kamu berduaan sama dia. Dan kalau kata-kata, kamu puji-puji dia. Simple. Jika kamu sudah tahu pemicu naluri wanita, kamu cukup memberikan pemicu naluri tersebut 3 kali, lalu berhenti sejenak, terus berikan lagi 2 kali, lalu berhenti sejenak, lalu berikan lagi 5 kali. Ya, jadi total 10 kali memberikan pemicu naluri yang wanita inginkan. Tapi ada jedanya. 3, berhenti sejenak. 2, berhenti sejenak. 5. Dengan begitu kamu akan lihat respon yang berubah. Dia akan jadi nyaman sama kamu. Ya, itu penting. Di rekaman pertama saya sudah berikan contoh ya. Tadi kalau sentuhan, pegang rambutnya, pegang tangannya. Kalau materi, kasih hadiah, kasih materi. Kalau kamu cukup kaya, kasih uang, beres. Tapi wanita itu bukan matre sebenarnya. Dia kasih uang karena memang pemicu nalurinya ya materi. Nah, kalau kamu nggak punya uang, kamu kasih hadiah-hadiah aja. Yang penting berbentuk hadiah gitu, berbentuk materi yang lucu-lucu, yang pokoknya kamu sering-sering beliin sesuatu deh, nggak mesti mahal kok. Itu udah memicu nalurinya itu. Kalau kata-kata kamu puji-puji dia, seneng tuh. Ada kan cewek yang suka dipuji-puji? Puji-pujinya apa? Nanti ada di produk cinta mati. Kalau misalnya quality time, ngapain? Kamu ajak dia berduaan, ngobrol aja, ngobrol apa yang dia suka. Kuncinya nih untuk yang quality time, kamu harus tahu hobi dia, terus ngomongin hobinya. Ntar kamu ngomongin hobinya, kamu banyak nanya, ntar malah dia yang cerewet gitu. Dia bisa ngomong berjam-jam. Bagi yang pemicu naluri quality time, dia bisa ngomong berjam-jam, kamu bisa cuma diem dengerin dia ngomong. Tapi lucu, dia yang banyak ngomong malah dia yang jatuh cinta, kan lucu. Enak kan, kamu tinggal dengerin. Nah, biasanya wanita-wanita ini kalau yang tipe-tipe punya duit, high class, bakal ngajak kamu nge-wine yuk gitu, atau nge-beer yuk, atau dinner yuk gitu. Nah, itu quality time tuh biasanya. Terus berdua ngobrol hal sesuatu yang deep, yang dalam, bla bla bla, filosofis. Caranya gimana, ngomongin apa, terus gimana cara nanya hobi-hobinya dia, ada di produk cinta mati. Pelayanan gimana, layani dia, layani nggak mesti ke pembantu, layani yang sedikit-sedikit. Contohnya misalnya dia lagi jalan bawa tas, bawain tasnya. Nggak usah sosok alpha male. Dia lagi bawa tas, bawain tasnya. Udah, simpel aja. Dia lagi mau masuk ke taksi atau masuk ke mobil, bukain pintunya. Dia lagi jalan, misalnya dia pakai sepatunya sneakers, habis fitness, tali sepatunya kebuka gitu. Iketin tali sepatunya, tapi jangan gaya kayak pembantu. Iketinnya tuh kayak gentleman, kayak noble. Kamu iketin sepatunya bukan kayak pembantu, tapi kamu memang gentle aja iketin sepatunya. Dia bakal ngeliat kamu keren. Nggak apa-apa.
namanya juga pemicu naluri pelayanan. Walaupun kadang-kadang emang kelihatannya kayak pembantu sih kamu melayani dia, tapi itu bisa bikin dia cinta mati. Jadi ya worth it aja. Kalau ada yang bilang jangan melayani cewek, orang bego. Kalau naluri pelayanan, dia mau kok dilayani, dia seneng dan dia bakal cinta mati. Ya udah worth it juga kan. Nah, terus ada satu lagi soal kenyamanan nih. Kamu harus bener-bener bisa nggak maksa si cewek. Dengan kata lain, nggak usah buru-buru pengen dapetin cewek. Jangan mentang-mentang mau pikir, wah gue udah picu nalurinya harusnya dia suka dong. Jangan, tenang ya. Kadang misalnya gini, dia udah nyaman nih, terus kamu, wah dia udah nyaman, terus kamu pengen ngajak dia jalan kan, karena nafsu kan, wah ajak jalan nih cewek nih, asik, dia udah tertarik, terus kamu telepon dia ajak jalan, ceweknya nggak mau. Nah biasanya respon cowok bakal kayak gini, wah ini cewek udah tertarik sama gua, nalurinya udah kepicu, harusnya dia mau nih jalan sama gua, berarti caranya gua omelin aja, terus kamu apaan sih, ayo jalan gitu. Nah ceweknya malah ilfeel. Kamu sebenarnya bisa ngomel-ngomelin cewek, bisa maksa dia, nggak usah maksa sih, bisa kayak bikin sedikit drama lah, kayak kamu apa sih? Aku pergi nih kalau kamu nggak mau jalan sama aku nih. Aku jalan nih sama cewek lain nih. Terus ceweknya bilang, oh iya udah aku jalan sama kamu. Ada momennya, tapi momennya pada saat dia udah butuh. Nah kalau di dalam fase kenyamanan, jangan dipaksa. Kadang ceweknya bilang, kamu ngajak jalan, jalan yuk. Terus ceweknya bilang, enggak, males, atau aku mau jalan sama cowok. Jangan cemburu, kamu bilang aja, oh ya udah, oke, next time deh ya, kalau kamu ada waktu ya, kamu telepon aku lah. Nah kalau dia emang udah bener-bener nyaman sama kamu, nanti dia nyariin kamu jangan cemburu, pokoknya tenang aja, jangan cemburu, jangan maksa. Tapi dibalik itu kamu terus picu nalurinya gitu. Kamu misalnya dia kata-kata nih pemicu nalurinya, kamu bilang, jalan yuk. Oh enggak, aku mau jalan sama cowok lain. Kamu bilang gini, oh jalan sama cowok lain. Oh ya udah, nggak apa-apa, jalan aja sama dia. Kapan-kapan kalau kamu ada waktu jalan sama aku ya. Kamu jalan sama siapa aja tetap cantik kok. Kamu mau jalan sama siapa aja kelihatannya keren kok. Kamu mau jalan sama siapa aja tetap aja mempesona. Nah, bilang aja gitu, pelan-pelan. Nanti lama-lama dia yang tergila-gila sendiri. Jadi untuk membangun kenyamanan jangan maksa, tenang, jangan cemburu, tenang. Kadang cewek tuh suka ngetesnya dia, oh gue jalan sama cowok, terus dia mau lihat cemburu gak nih? Kamu cemburu, mampus. Oke, itu dibutuhkan yang namanya ego control, mengontrol ego sendiri, tenang. Itu nanti di produk Cinta Mati ada di bagian mindset. By the way, di Cinta Mati ada ngomongin mindset juga, mindset untuk tidak takut kehilangan, tidak cemburu, ego control namanya. Nah, nanti pada saat kamu bisa ngontrol ego, ngontrol nafsu, dan kamu terus picu nalurinya, nanti ceweknya setia sendiri kok. Dia yang ngajak kamu jalan, dia yang tergila-gila, dia yang nelpon kamu. Terus nanti kamu ngomong apapun, dia cuma bisa bilang gini, ya udah terserah kamu aja. Kamu mau ngapain terserah. Kamu mau kesini terserah. Dia udah pasrah gitu. Aneh kan? Tapi memang begitu kenyataannya. Banyak teman-teman wanita saya yang curhat, mereka tuh udah di segala macamnya sama cowok, udah di tanda kutip disiksa lah, tanda kutip diperlakukan gak baik lah, dan saya selalu kasih advice bilang sama mereka, udahlah tinggalin aja. Terus mereka cuma bilang, oh iya deh tinggalin, tapi ya terserah dia lah mau gimana. What? Halo? Kamu udah diperlakukan gak baik, kamu bilang terserah dia. Ya itu karena setelah saya sadari, karena ini naluri udah terpicu banget, si cewek udah pasrah abis-abisan. Tapi awalnya pada saat masih membangun kenyamanan itu, kamu bakal dites abis-abisan. Dia pergi sama yang lain, dia gak mau ngikutin kamu, dia cemburu, bikin kamu cemburu. Ego kontrol sekali lagi. Apapun yang ceweknya bilang, apapun yang ceweknya nolak kamu atau bikin cemburu, tenang aja, gak usah takut kehilangan. Tapi dibalik itu terus picu nalurinya. Nanti lama-lama dia menyerah sendiri, tanda kutip luluh kan gitu. Ya, relax, santai. Nah itu membangun kenyamanan. Nanti ada barometernya. Barometernya adalah tanda atau clue atau kode-kode yang dikasih cewek, baik dari perkataannya, baik dari perbuatannya, atau bahasa tubuhnya, body language-nya. Ntar ada kode-kode
yang cewek kasih secara sadar atau tidak ya. Nah, di situ kamu harus eskalasi. Eskalasi itu melakukan peningkatan. Jadi biasanya cuma ngobrol doang, apa segala macam. Ini kamu berani pegang tangannya, berani peluk, berani cium. Nah, ada fase dimana pada saat kamu pegang, peluk, cium, ceweknya apaan sih lu gitu. Nah, sekali lagi ego kontrol. Tenang, oh ya gak apa-apa, gue agak khilaf, santai. Nanti ceweknya malah nyariin kamu, malah minta dicium lagi. Itu semua jelas di produk Cinta Mati ya. Eskalasi, pada saat eskalasi udah nyaman, pokoknya dia udah mulai tanda kutip luluh, masuk fase butuh. Itu kan tadi nyaman, sekarang bikin butuh. Nah, pada fase butuh, kamu yang hilang nanti, kamu yang pergi-pergi, kamu yang bilang sama cewek, apaan sih kamu ganggu-ganggu, aku lagi kerja, ngapain sih nelpon-nelpon. Nah, di situ saatnya kamu jual mahal. Pada saat kamu jual mahal, makin menjadi ceweknya nanti, makin tergila-gila. Tapi bikin nyaman dulu, ciptakan kenyamanan. Yang paling susah sih emang ego kontrol. Itu paling susah. Ceweknya bikin kamu cemburu, ceweknya jalan sama cowok lain. Kadang lebih gilanya, ceweknya janjian sama kamu berdua, taunya dia ngajak cowok, kalian bertiga, terus dia kayak mesra-mesraan sama cowoknya, terus kamu bakal mikir, wah gila nih cewek, ngajak gue jalan berdua, taunya ngajak cowok terus mesra-mesraan. Nah, kamu kesal sendiri di situ, terus kamu cuekin dia, terus kamu pergi ninggalin dia. Jangan, tenang aja. Kadang cewek ngajak cowok, terus kamu dateng, terus kamu kaget ada cowok dia mesra-mesraan, kamu senyum aja, kamu bilang, wah kalian berdua cocok ya, kayak gitu. Terus kasih lagi pemicu nalurinya, misalnya pemicu nalurinya kata-kata gitu, dia sosok mesra-mesraan sama cowok, kamu bilang gini, wah kalian berdua cocok ya, kamu tambah cantik loh kalau di dekat dia, gitu. Terus lama ceweknya jadi disukanya sama kamu ya. Ego kontrol itu penting. Begitu kamu lose kontrol, aduh hilang, nyeseknya lebih dalam. Jadi ya lebih baik santai aja. Penting ya. Nanti di produk Cinta Mati dibahas tuh soal fase kedua, bikin dia butuh, gimana cuekin dia. Nanti kan di rekaman pertama saya bilang, pada saat fase butuh kamu kasih dua hal kan. Yang pertama kasih dia drama, dua take control. Nanti saya jelaskan kasih dramanya gimana, sedikit nih saya share di sini. Kalau udah dia fase butuh, kamu sering ngomel-ngomel, tapi jangan posesif ya. Kalau ada sesuatu yang kamu gak suka, jangan marahin si cewek. Marahinnya, ngomel-ngomel beda marahinnya. Marahin tuh maksa si cewek untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Kalau ngomel-ngomel tuh kamu kesel, tapi ujung-ujungnya kamu yang pergi, bukan maksa nih. Bedanya gini, misalnya dia udah fase butuh nih, terus ceweknya mau jalan sama cowok. Nah, kebanyakan cowoknya posesif, cemburu, dia bilang gini, kamu apaan sih jalan-jalan sama cowok? Nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh keluar, nggak boleh pergi-pergi, kamu sama aku sekarang juga, nggak mau tahu. Pokoknya kamu nggak boleh pergi sama dia, awas kamu, nggak boleh gitu. Terus ceweknya, apaan sih kamu pergi? Nggak boleh, pokoknya kamu di sini gitu. Terus ceweknya mau pergi, jadi nggak boleh, jadi debat-debat. Yang harus kamu lakukan, marah, tapi ujungnya kamu yang pergi, bilang ini, oh kamu pergi sama dia, nggak boleh, ngapain sih pergi sama dia? Aku mau pergi. Ya udah, kamu pergi sama dia, pergi aja, tapi jangan pernah ketemu aku lagi, aku malas ketemu kamu. Nah, ujungnya kasih lihat kamu pergi, bukan kamu maksa dia untuk ikutin kamu. Beda. Pada saat kamu bilang kamu pergi, ya udah kamu pergi sama dia, jangan pernah ketemu aku lagi, jangan pernah telepon, hapus sosial media, hapus nomor aku, udahlah, fuck you. Gitu, kadang harus kasar dikit. Karena cewek itu seneng sama cowok-cowok antagonis yang kayak di sinetron. Suka, makanya cewek-cewek kan suka bad boy. Tapi bukan kamu harus jadi bad boy. Saya sendiri nggak suka jadi bad boy gitu. Bad boy kan kayak konyol-konyolan, bego-begoan pick up artis. Saya sebenarnya nice guy. Cuma ada elemen-elemen bad boy yang bisa diambil. Nggak mesti jadi bad boy. Elemen-elemennya gitu. Jadi kayak peran antagonis, suka ngomel-ngomel, suka ngancem-ngancem gitulah. Tapi nggak selalu. Kamu juga harus jadi romantis, nggak needy, santai, nggak abusive, nggak tengil kayak bad boy pakai apalah anting di hidung lah, whatever lah. Ya, cuma ada elemen-elemen bad boy aja yang perlu kamu ambil. Kayak tadi ngomel-ngomel, ngomong sedikit kasar, fuck you, aku tampar kamu, aku lempar kamu dari lantai 7. Mau kamu aku seret jidatnya ke tembok. Kayak gitu-gitu penting sebagai bumbu sebenarnya. Ya. Nah, itu ciptakan drama. Nanti jelas banget di produk Cinta Mati. Udah banyak banget loh yang saya share di sini. Nanti spesifiknya ada di produk Cinta Mati. Penting. Saya belajar ini dari cewek lesbi. Oke. Gila ya. Ya begitulah hidup, kadang pengalaman
seseorang tidak terduga, dan saya sendiri shock. Kalau kamu pernah nonton video Godlike, saya belajar Godlike dari seseorang yang datang dari daerah terus ke Jakarta, nggak punya duit, nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba dalam waktu singkat bergaul sama artis-artis, model, dan lain-lain. Itu saya belajar dari dia. Masih cowok, sekarang belajarnya dari wanita lesbi. Terus si wanita lesbi ini by the way punya teman lagi lesbi juga, itu lebih dahsyat lagi katanya. Saya belum pernah ketemu, mau diketemuin. Temennya lesbi ini, dia bisa punya 2 pacar sekaligus, terus tinggalnya satu rumah, jadi bertiga. Itu what? Kok bisa gitu? Dia bisa meyakinkan 2 wanita normal untuk pacaran sama si wanita lesbi ini, terus tinggal satu rumah bertiga. Ingat, kalau kamu pengen belajar lebih banyak, kamu bisa dapetin produknya. Produknya yaitu Cinta Mati. Terus kamu juga akan dapat voucher seminar. Jadi kamu mau ikut seminar, pakai voucher potongan harga. Yang jelas, yang kamu dapetin jauh daripada yang kamu bayarin. Naktir cewek aja udah berapa duit? Belum tentu dia cinta mati. Duit itu gak ada harganya untuk dapetin ilmu kayak gini. Saya udah keliling-keliling gila-gilaan nyari ilmu sana sini. Kamu tinggal gampang dapetin ilmunya. Bayarnya mah gak seberapa. Kamu naktir cewek aja udah berapa ya. Jadi cepetan. Informasi tentang cara dapetin produk Cinta Mati itu ada di PDF. Nah, by the way, ini produk saya buka waktunya terbatas. Dan mungkin nanti kapan-kapan kalau saya buka lagi, kamu akan dapetin dengan harga lebih mahal. Jadi lebih baik sekarang, mumpung masih ada, cepet beli. Duit bisa dicari, waktu gak bisa kembali, kan gitu. Kamu gak akan nyesel dapetin produk Cinta Mati. Duit segitu gak ada harganya. Kamu akan dapat sebuah produk jurus sakti yang gak ada di mana-mana. Karena setiap produk yang dikeluarkan oleh Ronald Frank pasti berkualitas, pasti simple, pasti gampang dilakukan. Karena saya nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang kompleks. Saya suka yang gampang, yang bisa dimengerti secara ringan dan efektif. Pesan segera produk Cinta Mati. Tata caranya dan harganya ada di PDF manual. Saya Ronald Frank, kita bertemu lain kali, dan selamat menikmati produk Cinta Mati.